الدين والصلاة والسلام دائمين متلازمين على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jemaah subuh rahimakumullah. Kembali subuh hari ini setelah kita memanjatkan puja dan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan kembali kajian subuh masih terkait dengan iman kepada yang gaib. Subuh yang lalu sudah kita jelaskan ya, secara agak mendetail tentang makna daripada alam gaib, lawan kata dari alam syahadah ya. Alam syahadah ya alam yang menjadi panggung kehidupan kita manusia saat sekarang ini. Nah, adapun alam gaib itu adalah alam yang atau satu realitas yang berada di luar jangkauan fisik. Nah, jadi tidak bisa tidak bisa diteliti, tidak bisa diukur, tidak bisa diuji secara empiris. Nah, kenapa? Karena sekali lagi bahwa konsep alam gaib itu ranahnya adalah keyakinan, iman ya. Subuh hari ini kita masuk pada satu tema, yaitu al-farqu bainal insi wal jin. Perbedaan mendasar antara manusia dan jin. Jadi jin itu adalah alamun ghaibiyun ya, termasuk dalam lingkungan makhluk gaib. Makhluk gaib ini maksudnya dia berada pada realitas alam gaib itu, kal malaikati, sebagaimana para malaikat. Sudah kita sebutkan tentang perbedaan antara malaikat dan jin pada pelajaran kita yang lalu. Sekarang perbedaan antara manusia dan jin. Yang pertama, perbedaan dari segi asal kejadian, asal penciptaan. Jadi nenek moyang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahan dasar salsalin ya, tanah liat yang sudah kering ya, kal fakhari ya, seperti tembikar ya. Jadi seperti bahan yang dibikin kerajinan tembikar itu ya, seperti itulah asal daripada nenek moyang manusia, yaitu Adam alaihissalam. Lalu kemudian keturunannya itu sebagaimana yang sudah kita sudah kita ketahui itu kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nutfah ya, min nutfah, dari setetes air. Kemudian wa khalaqal janna mim marijin min nar. Ini disebutkan dalam suratul Rahman ayat 14-15 ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Jadi Allah telah menciptakan manusia itu dari tanah liat yang kering, seperti bahannya tembikar itu, kal fakhar. Wa khalaqal janna. Sedangkan nenek moyang jin itu, nenek moyangnya jin itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan mim marijim minnar. Ya, marijim minnar itu maksudnya dari nyala api yang tidak berasap. Jadi ini benar-benar sudah sudah api ya, inti api gampangannya begitu. Jadi sudah tidak ada lagi asap. Asap ini kan tanda bahwa masih ada bahan lain yang terbakar. Jadi ada asapnya. Tapi kalau sudah betul-betul api
Nah, inti api itu tidak ada asapnya. Nah, itulah dari situlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan nenek moyang jin itu. Adapun jin-jin selanjutnya, itu sebagaimana manusia itu, ya jin itu juga berketurunan. Nah, jadi artinya ada hubungan biologis juga, lalu kemudian melahirkan keturunannya seperti itu. Kemudian yang kedua, secara histori ya, jin itu khuliqu qoblal insan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya jauh sebelum Allah menciptakan manusia. Jadi sebelum ada manusia di semesta fisik, di semesta alam ini, jin itu sudah Allah ciptakan jauh hari sebelumnya. Dalam surah Al-Hijr ya, ayat 26-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Jadi kami telah menciptakan manusia itu min salsalim min hama'im masnun ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dari tanah liat ya, dari tanah liat yang berwarna hitam yang sudah kering. Wal janna, adapun jin, khalaqnahu, kami telah menciptakannya min qablu, sebelum itu. Jadi di sini dalilnya ini min qablu, sebelum itu, sebelum penciptaan manusia, bahannya itu min naris samum, dari nyala api yang sangat panas. Ya, jadi nyala api yang sangat panas. Ini disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu narus samum, yaitu nyala api yang saking panasnya itu bisa menembus pori-pori. Jadi tembus ke kulit, bukannya membakar kulit tapi menembus. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, perbedaan antara jin dengan manusia itu adalah jin itu mampu atau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tasyakkul. Tasyakkul itu menyamar atau mengambil rupa, mengambil bentuk bisuwarin mukhtalifatin, yang bermacam-macam. Karena bahan dasarnya itu tadi yang halus ya, naris samum. Karena bahan dasarnya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita temukan ada keterangan yang pertama dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa bentuk-bentuk penyamaran jin itu yang pertama adalah anjing hitam legam. Jadi anjing yang warnanya itu sangat hitam dengan 2 titik putih di atas matanya. Itu Nabi sebutkan, itu seperti itulah umumnya jin itu kalau menyamar. Jadi kalau jin ini hendak masuk ke alam fisik yang kita tempati, itu dia harus menyamar. Dia harus mengambil bentuk lain, dan Nabi kita sabdakan bahwa anjing hitam legam dengan 2 titik putih di atas mata, itu adalah jin. Kemudian yang kedua, ada juga dalam ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim juga ya, ada larangan membunuh ular yang masuk ke dalam rumah. Ya, jadi kalau ada ular masuk ke dalam rumah itu jangan langsung dibunuh. Tapi harus diberikan peringatan dulu sebanyak 3 kali. Diberikan peringatan sebanyak 3 kali. Sebab pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada seorang sahabat, ini juga disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berangkat
bersiap-siap hendak berangkat untuk jihad. Nah, jadi dia sudah tinggalkan rumah, sudah berkumpul di pusat komando begitulah. Kemudian ada yang dia lupa, lalu dia kembali ke rumahnya. Nah, ketika dia kembali ke rumahnya, dia melihat istrinya itu ada di luar rumah. Sampai dia katakanlah berburu sangka, loh, kenapa istri saya ini? Nah, ternyata di dalam rumah itu ada ular. Ada ular, dan sahabat ini langsung katakanlah membunuh ular itu, dan ular itu juga membalas. Jadi dua-duanya ini mati, ya ularnya mati, ya sahabat ini juga meninggal. Nah, kemudian Nabi mengatakan ya itu jin, ya itu jin. Jadi setelah itu kemudian Nabi mengatakan ya kalau ada ular yang masuk di dalam rumah kalian, nah, kok ular masuk dalam rumah, nah, apalagi katakanlah di dalam rumah itu dia diam, tidak bergerak, ya diam saja, seperti katakanlah tidak menunjukkan ada tanda-tanda ketakutan ya kepada manusia, dia tenang, maka Nabi mengatakan ya berikan peringatan 3 kali. Jadi caranya itu adalah kita mengatakan ya aku peringatkan kamu dengan janji Allah agar kamu pergi dan tidak mengganggu kami. Nah, jadi kita ucapkan itu sebanyak 3 kali. Nah, jika masih tidak pergi maka barulah boleh dibunuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa seringkali juga jin itu ya datang atau hadir di dalam dunia manusia itu ya dengan menyerupai laki-laki tua. Nah, ini dalam hadis itu disebutkan 2. Yang pertama, pernah jin itu datang ketika pertemuan kaum Quraisy ya, di Darun Nadwah. Nah, jadi mereka mau membicarakan tentang bagaimana menyikapi merespon dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di awal-awal dakwah di Mekah itu. Mereka berkumpul untuk mengadakan mengadakan rapat. Lalu ada sosok orang tua yang orang tidak tahu siapa dia ini. Dia yang memberikan usul supaya masing-masing kabilah itu mengirim anak mudanya yang paling jago untuk kemudian sama-sama membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah yang kemudian menyebabkan peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya seperti itu. Nah, jadi beliau meninggalkan rumah, sedangkan rumahnya itu sudah dikepung oleh gabungan pemuda-pemuda dari seluruh klan Quraisy. Nah, supaya apa? Supaya nanti kalau klannya Nabi Bani Hashim ini mau membalas, mereka berpikir, kenapa? Karena mereka harus berhadapan dengan semua klan yang lain. Nah, tapi malam itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau keluar rumah, melewati pengepungnya dan tidak ada yang melihat beliau. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini juga disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, bahwa pernah ada jin itu yang menyamar dalam bentuk orang tua. Ya, untuk apa? Untuk mencuri harta zakat ya, untuk mencuri harta zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah. Jadi ketika diinterogasi, jadi tujuannya itu dia mencuri itu untuk apa? Untuk katakanlah menimbulkan permusuhan atau kesalahpahaman di antara kaum muslimin. Nah, jadi kan kalau harta zakat ini berkurang, pasti yang dicurigai kan orang, itu. Ya, sehingga kemudian bisa jadi mereka saling berburuk sangka, tapi berhasil ditangkap itu waktu dalam bentuk penyamarannya itu. Adapun yang kita katakanlah pernah saksikan itu ya, ada sekelompok orang yang mengklaim
ya bisa menangkap jin ya dalam wujud aslinya, apatah lagi dimasukkan ke dalam botol, itu yakin 100% itu adalah penipuan. Itu adalah kebohongan. Kemudian ini seperti itu yang kita dapatkan keterangan-keterangan ya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat ya, perbedaan antara jin dan manusia. Al jinnu yarawnal insa wa yushahidunahum. Jadi bangsa jin itu bisa melihat kita, ya, bisa melihat kita, bisa mengindrai kita lah, bisa mengakses, gampangannya begitu. Ammal insu, adapun kita manusia ini, fa innahum la yarawnal jinna wa la yashhadunahum. Kita itu tidak bisa melihat jin, tidak bisa mengakses jin itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya. Jadi iblis dan pengikut-pengikutnya itu, ya, mereka itu ya bisa melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi ini salah satu kalau kita katakan keunggulan barangkali ya. Tapi ya bisa juga itu ya, andailah kita bisa melihat juga, ini mungkin hidup kita ini tidak tenang. Ya, bagaimana? Ya, kita jadi Allah sebutkan itu bahwa iblis dan pengikut-pengikutnya itu bisa melihat kalian dari satu tempat yang mana kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwa ketidakmampuan kita melihat mereka itu adalah tidak mampu melihat mereka dalam ashkalihim al-hakikiyah, wujud aslinya. Ya, wujud asli itu artinya wujud yang Allah menciptakan mereka itu seperti itu. Ya, namun manusia itu bisa saja melihat mereka ya jika jin tersebut ya menyamar di dalam bentuk-bentuk yang lain, ya seperti yang kita sebutkan tadi, yang menyamar menjadi ular. Sedikit saya cerita ini Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Ini terjadi di rumah saya sendiri di kampung, waktu masih ya mungkin umur 12 tahun lah, kelas 6 SD itu. Jadi pernah di rumah ini ada sepasang ular. Jadi ada 2 ekor ular naik di rumah. Ya, naik di rumah di di teras, ya, di teras depan. Itu hari Jumat itu waktu. Jadi saya punya bapak itu begitu tahu ada ular, itu memberikan peringatan. Ya, memberikan peringatan. Jadi ular ini diam saja. 2 ekor ular hitam, ya, besar, lumayan besar. Waktu itu saya punya bapak, sebelum berangkat sholat Jumat, beliau memberikan peringatan. Saya dengarkan sendiri tuh bapak saya bicara sama ular itu. Jadi bapak saya mengatakan, saya ini mau pergi sholat Jumat, saya kasih peringatan. Kalau nanti saya pulang sholat Jumat kamu masih ada di situ, ya terpaksa saya bunuh dengan izin Allah. Terpaksa saya bunuh dengan izin Allah. Gitu. Kemudian berangkatlah kita sholat Jumat. Pulang sholat Jumat itu, ternyata ular itu benar-benar sudah pergi. Kemudian bapak saya mengatakan itu jin. Itu jin katanya, seperti itu. Jadi apa tujuannya jin itu sampai menyamar begitu? Yang pertama adalah menakut-nakuti, ya, agar manusia itu apalagi manusia yang katakanlah tidak paham agama, ya, tidak pernah belajar tauhid, atau pernah belajar tauhid tapi dalam hati ini dipenuhi dengan ketakutan. Ya, ini kemudian ditakut-takuti agar manusia itu katakanlah memiliki ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk kadang-kadang ya ini gambaran yang paling mudah
Ini pernah juga ini eh, kita ini apa namanya disuruh. Nah, nanti kalau kamu katanya lewat tempat itu, ya paling tidak ya kamu taruh sebatang rokok kah atau apa yang kamu bawa itu taruhlah sedikit di situ. Wah, ini namanya apa namanya? Ini sudah melenceng sebenarnya yang seperti itu. Nah, jadi menakut-nakuti. Yang kedua itu menyesatkan. Jadi mereka ini menyamar menjadi sosok orang solih, ya, atau hadir di dalam mimpi mengaku sebagai leluhur kita, mengaku saya ini bapakmu, saya ini kakekmu, dan wajahnya mirip, kemudian suaranya mirip, lalu dia membisikkan kesesatan. Ya, kadang-kadang itu terjadi begini Pak. Itu orang lagi sakit, ya, lagi sakit, sakitnya agak parah. Ini lalu kemudian didatangilah oleh setan di dalam mimpinya itu. Lalu kemudian setan ini menyamar dalam bentuk bapaknya yang sudah meninggal atau kakeknya yang sudah meninggal. Persis wajahnya, persis suaranya. Lalu kemudian orang dalam mimpi ini mengatakan kamu itu sakit itu saya yang bikin sakit. Itu gara-gara kamu itu lupa sama saya. Ya, kamu sudah begini, sudah begitu, tidak pernah kau datang-datang, katakanlah bawa-bawa apakah, begitu. Ya, akhirnya seperti itulah modelnya itu. Jadi menakut-nakuti, yang kedua adalah untuk menyesatkan. Nah, jadi disebutkan ya nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang cara perlindungan ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, perbedaan antara jin dengan manusia itu adalah jin ini punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Jadi mereka ini bisa melakukan tugas-tugas yang berat dalam waktu yang singkat. Ya, yang manusia itu tidak bisa lakukan. Katakanlah membangun bangunan, membangun gedung yang sangat besar hanya dalam waktu satu malam. Atau memindahkan barang yang sangat berat dari jarak yang sangat jauh dalam waktu yang singkat. Itu tadi karena bahan dasarnya itu memang halus. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini dalam Al-Qur'an, ini dalam beberapa surah ini menceritakan atau memberikan informasi kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menaklukkan jin atau menundukkan jin untuk Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu kerajaannya itu tidak ada yang semisal, ya, tidak ada lagi yang setelahnya. Kenapa? Karena ya, jin bahkan yang masuk dalam kelompok setan ini semuanya diperintah. Jadi Nabi Sulaiman ya, itu kalau membangun gedung-gedung yang megah itu ya, itu buruhnya itu bukan cuma bangsa manusia, tapi bangsa jin, bangsa setan semuanya. Ya, ada yang menyelam ya ke dasar laut, ada yang memindahkan barang-barang berat ya dari jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sekejap. Ini termasuk salah satu kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa jin. Jadi baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pun kita cukupkan dulu kajian kita subuh hari ini. Besok subuh tema kita adalah tentang sifatun mustarikah bainal insi wal jin. Ada perbedaan-perbedaan mendasar, tapi ada juga beberapa kesamaan karakter ya antara jin dan manusia. Ini akan kita jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.